Hai semua. Hai teman-teman, nama saya Arni Fajar Kurnia Mantiri. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri model pembelajaran inovatif. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa sih itu model pembelajaran inovatif? Nah, di sini aku punya 3 teori tentang model pembelajaran inovatif, yaitu yang pertama menurut Jean Piaget, teori kognitif. Nah, teori ini mengatakan bahwa situasi apapun dapat bermakna apabila pembelajar mempunyai seperangkat pembelajaran yang bermakna, yakni penghubungan tugas belajar yang baru dengan apa yang sudah diketahuinya. Yang kedua adalah teori menurut Albert Bandura, yaitu teori humanistik atau teori sosial. Teori ini mengatakan bahwa dalam pembelajaran, kita perlu memahami bahwa pembelajar adalah organisme yang butuh memahami dirinya sendiri dan mengomunikasikan dirinya kepada orang lain secara bebas dan aman. Nah, yang ketiga yaitu teori menurut Max Wertheimer, yaitu teori Gestalt atau teori medan. Teori ini mengatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan indikator hasil belajar, diperoleh karena lingkungan yang disediakan difungsikan untuk memfasilitasi potensi internal yang terdapat dalam diri pelaku belajar. Nah, itu kan pengertian dari para ahli. Nah, terus pengertian sederhananya itu seperti apa? Nah, jadi model pembelajaran inovatif, pengertian sederhananya itu adalah yaitu pembelajaran yang baru, pembelajaran yang dikreasikan oleh guru sehingga pembelajaran itu tidak membosankan, sehingga anak dapat belajar dengan maksimal, anak dapat belajar dengan baik karena pembelajaran yang dia terima itu tidak itu saja, tapi setiap minggu mungkin atau setiap bulan itu metodenya atau model pembelajarannya itu baru yang dibuat oleh gurunya. Nah, sekarang kita langsung saja ke topik pembicaraan kita hari ini. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki prosedur yang sistematis. Dalam pendidikan anak usia dini, kita mengenal yang namanya 6 aspek perkembangan. Ada begitu banyak tahapan perkembangan yang harus dicapai oleh anak. Itulah sebabnya kita perlu memahami dengan jelas setiap tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya, sehingga kita tidak akan salah dalam memberikan rangsangan kepada anak. Oleh sebab itu, kita perlu menyusun prosedur pembelajaran dengan baik dan sistematis, sehingga dalam proses pembelajaran kita dapat dengan tepat memberikan rangsangan kepada anak. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu hasil belajar ditetapkan secara khusus. Setelah kita menyusun prosedur dengan baik, kita akan mengetahui apa saja tahapan-tahapan perkembangan anak yang harus dicapai oleh anak. Nah, ketika anak sudah mampu untuk mencapai satu tahapan perkembangan anak itu, maka itulah yang menjadi hasil belajar dari anak yang secara khusus ditetapkan oleh guru melalui 6 aspek perkembangan ini. Nah,
Ciri-ciri yang ketiga yaitu penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Nah, setelah kita menyusun prosedur dengan baik, kita sudah memiliki hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, dan yang ketiga tentunya kita harus memperhatikan lingkungan belajar anak. Kita harus menyesuaikan lingkungan belajar anak dengan karakteristik anak. Nah, mengapa demikian? Sehingga dalam proses pembelajaran, anak akan merasa nyaman, anak akan merasa senang saat belajar. Anak juga tidak akan merasa bosan saat belajar. Nah, itulah sebabnya ketika kita menentukan lingkungan belajar anak, kita harus melihat apakah lingkungan ini dapat membantu dalam proses pembelajaran nanti atau tidak. Nah, ciri-ciri yang keempat adalah ukuran keberhasilan. Nah, dalam 6 aspek perkembangan, ada indikator-indikator yang harus dicapai oleh siswa. Dan tentu saja, indikator-indikator ini yang menjadi harapan kita sebagai guru untuk dapat kiranya anak bisa mencapai indikator-indikator ini. Dan indikator-indikator inilah yang menjadi ukuran kita, sehingga kita dapat bisa melihat, oh apakah anak ini dia sudah mampu untuk melakukan tahapan-tahapan perkembangannya, atau apakah dia masih kurang mampu, atau mungkin dia sudah sangat mampu untuk melakukan tahapan-tahapan perkembangannya itu. Nah, kita masuk pada ciri-ciri yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir adalah interaksi dengan lingkungan. Nah, tentu saja dalam proses pembelajaran, semua model-model pembelajaran yang kita gunakan dalam proses pembelajaran itu, kita harus menyertakan cara stimulus untuk anak dalam anak menjalankan aktivitasnya, kesehariannya sebagai masyarakat, sebagai siswa di sekolah, sebagai anak di rumah. Nah, cara-cara yang kita berikan, stimulus yang kita berikan, diharapkan mampu membuat anak dapat bisa memposisikan diri ketika dia berada di lingkungannya, entahkah itu di lingkungannya saat dia bermain ataupun dalam keluarganya. Nah, stimulus-stimulus yang kita berikan dalam proses pembelajaran itu diharapkan mampu untuk membuat anak bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan dimanapun dia berada. Baiklah, sekian dulu video hari ini. Saya harap dari video ini teman-teman bisa mendapat wawasan baru. Dan kalau ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, saran, dan pendapat, dipersilakan untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share kepada keluarga dan siapa saja di luar sana bila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan see you in the next video. Bye.